Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Nadia Nur Asia Prima dengan NIM 22105111034 dari kelas G Informatika. Nah, di sini izinkan saya untuk mempresentasikan hasil ujian tengah semester saya pada mata kuliah kompleksitas algoritma. Sebelumnya saya izin untuk share screen hasil dari pengerjaan saya. Oke, jadi di sini ada dua soal ujiannya. Dari soal pertama ini, kita akan diberikan beberapa soal dan untuk menjawabkan dari dua algoritma ini. Jadi yang untuk pertanyaan pertama itu hitung berapa kali pernyataan konsol print I plus J dieksekusi pada nilai N. Jadi sebelum membahas detail di sini, jadi saya akan menjelaskan logika dasarnya. Jadi kedua algoritma ini menggunakan dua loop bersarang, yaitu artinya loop dalam loop. Jadi setiap kali loop ini di luar dijalankan sekali, maka loop dalam akan dijalankan penuh dari awal sampai akhir. Contohnya pada algoritma yang pertama ini, contohnya pada algoritma for I sama dengan 0 to A gitu, dan for J 0 to B, itu akan print I plus J. Jadi itu setiap kali kedua loop ini berjalan baris print I plus J-nya, maka akan dijalankan satu kali. Jadi total eksekusinya itu dihitung dari berapa kali loop luar jalan dikali dengan berapa kali loop dalam jalan gitu. Kita masuk pada algoritma yang pertama. Jadi pada algoritma pertama ini ada di sini M2000 for I dan seterusnya sampai print I plus J ini. Jadi itu loop luar dari I sama dengan 0 itu sampai I kurang dari 6 per 2 itu ini artinya dia akan berjalan sebanyak 6 per 2 kali. Dan untuk loop dalam dari J sama dengan 0 ini sampai J kurang dari M kali 1000, itu artinya akan dijalankan sebanyak M 1000 kali. Nah, karena itu didapat rumus total iterasinya, yaitu total M per 2 dikali M kali 1000. Dan substitusi M-nya yang tadi 2000, jadi totalnya itu dimasukkan N per 2 dikali 2 juta sama dengan N kali 1 juta. Jadi untuk N sama dengan 10 itu kita bisa menghitungnya dengan dikali 1 juta ini. Lalu hasil akhirnya ditemukan 10 juta kali. Untuk N20 sama seperti tadi perhitungannya, ditemukannya jadi 20 juta kali. Nah, untuk algoritma kedua sendiri, di sini MN per 10.000. Jadi di sini tuh sedikit berbeda dengan nilai M yang sebelumnya. Karena nilai M ini tergantung pada N-nya, di mana kalau dan di dalam loop J ini itu ada naik 20 setiap langkahnya. Jadi itu perlu dihitung berapa kali J bisa bertambah 20 sampai sebelum mencapai nilai M ini. Nah, didapatkan algoritma rumus total iterasinya itu N per 2 dikali M per 20. Karena substitusi M yang tadi itu nilainya N per 10.000. Jadi totalnya itu N per 2 dikali N per 200.000 sama dengan N kuadrat per 400.000. Jadi untuk N 10-nya itu, ini bedanya ada pangkatnya kuadratiknya 10 pangkat 2 dibagi 400.000. Jadi 0,00025 atau 0 kali sama dengan 0 kali. Dan N sama dengan 20 pangkat 2 per 400.000 sama dengan 0,001 kali. Jadi kesimpulannya tuh untuk algoritma satu, hasilnya yaitu linear terhadap n. Untuk algoritma kedua, hasilnya kuadrat tapi sangat kecil karena dibagi angka besar. Nah, makanya di n kecil ini hampir tidak ada eksekusinya di algoritma kedua. Sedangkan di algoritma pertama, jumlah eksekusinya langsung melonjak menjadi jutaan kali. Untuk soal yang B, bandingkan hasilnya dan jelaskan apa yang menyebabkan perbedaan jumlah interaksi antara kedua algoritma. Jadi perbedaan jumlah iterasi 1 dan ini karena nilai M yang digunakan itu berbeda.
sumbernya dan langkah kenaikan increment pada loopnya juga dengan berbeda. Ini penjelasannya. Eh, ini dari hasil sebelumnya ya. Jadi algoritma satu ini nilai M konstan tetap atau M. Jadi itu nilai M di sini itu tetap kalau di algoritma pertama. Jadi jumlah iterasi loop dalamnya itu tidak tergantung dengan N-nya. Karena loop dalam berjalan dengan M kali 1000, maka itu 2 juta kali setiap untuk I-nya. Jadi didapatkan total iterasi berbanding lurus linearnya itu total N dikali 1 juta. Nah, sedangkan untuk algoritma kedua, nilai N-nya kan berubah mengikuti N. Jadi totalnya N per 10.000. Jadi jika nilai N kecil itu, nilai M akan semakin kecil. Contoh, N-nya itu 10, maka M-nya itu 0,0001. Nah, loop dalam ini hampir tidak terjalankan sama sekali karena batasnya terlalu kecil. Dan untuk kedua, perbedaannya itu dikeluarkan dari increment atau angka kenaikan loop dalam berbeda. Pada algoritma satu, ini dalam tadi yang isinya, nah kenaikan yang terjadi pada J itu sama dengan satu setiap iterasi, di mana semuanya itu nilai 0 sampai dengan 2 juta itu akan diproses. Namun pada algoritma kedua, kenaikan J sama dengan 20 terjadi melangkah jauh setiap iterasi untuk M yang sangat kecil 0,0001 dan perulangan tidak sempat berjalan satu kali pun. Kita lanjut ke pertanyaan C. Berdasarkan hasil perhitungan tersebut, jelaskan bagaimana perubahan over input N mempengaruhi jumlah langkah iterasi masing-masing algoritma. Jadi pada algoritma satu ada rumus iterasinya seperti ini dengan M-nya itu 2000, lalu dimasukkan untuk substitusinya 2 per N dikali 2 juta sama dengan N kali 1 juta. Nah, pada algoritma pertama, eh, nanti dulu, yang substitusi itu di mana jumlah iterasi berbanding lurus linear dengan nilai N, maka jika N-nya itu naik 2 kali lipat, maka jumlah iterasi juga naik 2 kali lipat. Nah, pada algoritma pertama ini, semakin besar ukuran N, maka jumlah langkah akan meningkat secara linear, menunjukkan kompleksitas waktunya itu OM. Untuk algoritma yang keduanya, rumus iterasinya itu total N per 2 dikali N per 2 dengan M-nya itu N per 10.000. Maka totalnya itu N per 2 dikali N per 20 200.000 sama dengan N kuadrat dibagi 400.000. Nah, jumlah iterasi berbanding kuadrat ini dengan nilai N, tapi karena ada pembagian yang besar, jumlah iterasi menjadi sangat kecil untuk N kecil dan baru meningkat ketika N-nya ini cukup besar. Maka pada algoritma kedua ini, perubahan pada akan N mempengaruhi jumlah iterasi secara kuadratik ON pangkat 2 dan hasilnya akan besar jika N ini besar. Nah, faktor dari pembagiannya, faktornya juga dari pembagiannya yang sangat besar. Untuk yang D, apakah pertambahan N selalu berbanding lurus dengan pertambahan jumlah langkah? Jawabannya, kalau secara kelulusan peningkatan nilai N ini tidak selalu berbanding lurus dengan peningkatan jumlah langkah eksekusi. Karena algoritma linear seperti algoritma satu ini memiliki laju pertumbuhan yang sebanding dengan nilai N. Nah, sedangkan algoritma yang kedua ini eh, mengalami peningkatan jumlah langkah yang lebih karena lebih cepat karena adanya perulangan bersarang. Oleh karena itu, algoritma pertama ini lebih efisien pada data berukuran besar. Nah, selanjutnya apa implikasinya terhadap eh, efisiensi algoritma? Jadi itu ini jawabannya dan implikasinya algoritma dengan kompleksitas lebih tinggi akan makin lambat saat data membesar. Misalnya algoritma theta n kuadrat itu kan butuh waktu jauh lebih lama dibandingkan theta n gitu karena jumlah langkahnya meningkat lebih cepat. Jadi semakin kecil kompleksitasnya, maka semakin efisien algoritma tersebut dijalankan, terutama untuk data berukuran besar. Untuk yang F, tentukan fungsi basis waktu TN untuk masing-masing algoritma. Nah, pada algoritma pertama, ini kan satu sama dengan N berbentuk linear pada algoritma pertama tadi. Analisis
langkahnya itu, yaitu M ini kan sama dengan 2000 nilai konstan yang tidak berpengaruh pada N. Nah, inner loop ini akan berjalan dari J berjalan dari 0 sampai eh, nilai M-nya itu. Nah, jumlah iterasi inner M dikali 1000 itu sama dengan 2000. M makanya maka dari itu M kali 1000 sama dengan 2000 dikali 1000 sama dengan 2 juta. Konstan dan tidak berubah dengan N. Lanjut untuk outer loopnya ini I berjalan dari 0 sampai N per 2 dan jumlah iterasi outernya itu kurang lebih N per 2 kira-kira proporsional dengan nilai N-nya. Nah, untuk total iterasi dasar itu didapatkan dari jumlah outer dikali jumlah inner sama dengan M per 2 dikali 2 juta. Fungsi Tn yang didapatkan yaitu N per 2 dikali 2 juta sama dengan 1 juta dikali M. Dan disederhanakan menjadi T1N sama dengan C1 kali M. Dan untuk pada algoritma kedua ini, untuk analisis langkahnya, yang M itu bergantung pada nilai N. Jadi semakin besar N itu semakin besar M. Terus untuk inner loopnya itu J naik 20 per langkah. Jadi J kurang lebih sama dengan 20. Jadi jumlah langkah inner itu M per 20 dengan substitusi M itu M per 20 kurang lebih N per 10.000 per 20 sama dengan N per 200.000. Dan outer loopnya seperti sebelumnya N per 2. Jadi total iterasi kira-kiranya itu dapat dari nilai outer dan inner, maka fungsi Tn-nya didapat T2N sama dengan N per 2 dikali N per 200.000 sama dengan N kuadrat per 400.000. Dan dapat dituliskan menjadi T2N sama dengan C2 dikali N per 2. Kesimpulannya, pada algoritma pertama tadi hanya ada satu loop outer yang bergantung pada N, sedangkan inner loop akan tetap, maka pertumbuhan waktunya sebanding dengan N. Itulah mengapa untuk algoritma pertama ini bentuknya linear, yang merupakan T1 N sama dengan C dikali N. Sedangkan untuk algoritma kedua, itu karena kedua loop outer dan inner sama-sama bergantung pada N, maka pertumbuhan waktunya mengikuti N kali N sama dengan N kuadrat. Jadi bentuknya kuadratik, yaitu T2N C kali N kuadrat. Untuk G nyatakan dalam bentuk sederhana. Jadi pada algoritma pertama itu, dari hasil perhitungannya tadi dapat disederhanakan bentuknya dengan mengabaikan karena dalam analisis kompleksitas konstanta itu tidak berpengaruh terhadap pertumbuhan. Jadi didapatkan T1N sama dengan N dengan kompleksitasnya Big O-nya waktu eksekusi paling lama tumbuh untuk sebanding dengan N, omeganya waktu yang paling cepat untuk juga sebanding dengan N, terus katanya waktu eksekusinya selalu proporsional terhadap N. Dapat diartikan algoritma satu memiliki kompleksitas linear karena waktu eksekusinya bertambah sebanding dengan jumlah input N. Dan untuk algoritma 2 didapatkan bentuk sederhananya C2N N sama dengan N kuadrat dan bentuk kompleksitasnya Big O jumlah langkah maksimal tumbuh secepat N pangkat 2 omega jumlah langkah minimal N pangkat 2 tetap selalu proporsional. Linear terhadap N pangkat 2 dan dapat diartikan algoritma 2 memiliki kompleksitas kuadratik karena dua peluangnya sama-sama bergantung pada N. Jadi dari hasil analisis itu, kedua algoritma ini memiliki tingkat pertumbuhan waktu yang berbeda. Pada algoritma satu bersifat linear ON, dan pada algoritma kedua bersifat kuadratik atau ON kuadrat. Untuk pertanyaan yang H, nyatakan notasi asimptotik Big O, Omega, dan Theta dari masing-masing algoritma. Pada algoritma pertama ini, karena T1N sama dengan 1 juta, maka Big O-nya itu T1N N sama dengan ON. Jadi diambil dari bukti singkatnya
Contoh C sama dengan 1 juta dan N0 sama dengan 1. Jadi untuk semua N lebih dari sama dengan N0, yaitu T1N sama dengan 1 juta dikali N dikurang dari sama dengan C kali N, maka hasil terpenuhi. Untuk omega itu buktinya diambil karena bentuknya persis dengan konstanta dikali N dan konstanta lebih dari 0, ambil dan nilai C-nya 1 juta dan 0,01, maka T1N lebih dari sama dengan C kali N. Untuk theta, karena ada kedua kondisi dua ini udah dipenuhi, maka T1N sama dengan theta N. Artinya itu linear adalah batasan tepat untuk pertumbuhan T1. Dan untuk algoritma kedua, big O-nya T2N sama dengan ON kuadrat. Maka untuk semua N lebih dari sama dengan N0, T2N sama dengan N kuadrat per 400.000 dikurang dari sama dengan C kali N kuadrat. Untuk omega, T2N sama dengan omega N kuadrat, sehingga T2N lebih dari sama dengan C kali N kuadrat. Untuk theta, karena udah memenuhi dari omega dan big O-nya itu, artinya kuadratik adalah batasan tepat untuk T2 ini. Jadi kesimpulannya itu eh, dapat disimpulkan algoritma satu memiliki kompleksitas waktu linear dengan Tn sama dengan theta n. Dan algoritma kedua memiliki kompleksitas waktu kuadratik dengan Tn sama dengan theta n pangkat 2. Selanjutnya yang I, jelaskan alasan pemilihan notasi tersebut berdasarkan bentuk perulangan di dalam algoritma. Jadi di algoritma pertama ini ada bentuk perulangannya seperti ini, karena hanya ada satu perulangan tunggal yang berjalan dari 1 sampai N. Alasannya itu karena jumlah operasi bertambah secara linear terhadap N, maka didapatkan Tn sama dengan C kali N. Dengan menunjukkan big O adalah ON, omega adalah eh, omega N, theta itu theta N. Dan untuk algoritma kedua bentuknya seperti ini karena penjelasannya itu ada dua perulangan bersarang atau nested loop. Nah, kalau notasinya kalau jumlah operasi meningkat secara kuadratik, maka hasil Tn sama dengan C kali N kuadrat, menunjukkan dari big O, omega, dan tetanya itu kuadrat. Jadi pemilihan notasi asimtotik pada masing algoritma itu didasarkan pada struktur perulangan yang mempengaruhi jumlah operasi terhadap ukuran input N. Selanjutnya, bandingkan kedua algoritma. Ada beberapa soal. Jadi yang pertama itu ada perbandingan pertumbuhan kompleksitas. Di sini saya langsung masuki tabelnya, di mana untuk algoritma pertama itu kompleksitas waktunya theta n yang bentuk fungsinya linear dan jenis pertumbuhannya itu lambat dan stabil. Untuk algoritma kedua, theta n kuadrat yang fungsinya kuadratik dan jenisnya cepat dan memberatkan komutasi. Maka untuk algoritma yang pertama itu lebih efisien untuk data besar. Misal, N sama dengan 10 pangkat 6, karena waktu eksekusinya tumbuh lebih dibanding algoritma kedua. Selanjutnya ada visualisasi visualisasinya, di mana berdasarkan hasil analisis kompleksitas dan simulasi pertumbuhan, algoritma satu ini memiliki tingkat pertumbuhan waktu yang lebih lambat. Data N dibandingkan algoritma 2 yang bersifat kuadratik ON kuadrat, karena seiring bertambahnya ukuran data algoritma satu, jika mm, eh, misalnya N 10 pangkat 6, maka algoritma satu akan lebih jauh lebih efisien secara waktu dan sumber daya. Untuk yang ketiga, jelaskan menggunakan konsep asymptotic rate. Jadi pada eh, ini algoritma satu memiliki pertumbuhan waktu linear yang lambat, TTN, sedangkan algoritma 2 memiliki pertumbuhan waktu kuadratik yang jauh lebih cepat, TTN kuadrat, karena laju pertumbuhan dari waktu algoritma satu lebih kecil. Makanya itu algoritma ini lebih efisien dan lebih cocok digunakan untuk menangani data yang besar. Kita lanjut di case soal nomor 2. Di sini juga ada beberapa pertanyaan. Lanjut aja untuk pertanyaan A-nya, tentukan fungsi waktu eksekusi Tn dari kedua algoritma dan jelaskan langkah-langkah penurunan rumusnya.
Jadi untuk algoritma ini, yaitu iteratif besaran, lengkap dalam fungsi waktu Tn-nya. Pertama, inisialisasi variabel total sama dengan 0 merupakan waktu konstan C1 dan loop luar berjalan dari I sampai 0 hingga sama dengan 0 hingga N kurang dari 1 dilakukan sebanyak N kali. Dan loop dalam berjalan dari J itu sama dengan 0 hingga I jumlah iterasi berbeda tiap I. Seperti saat I itu 0 loop, maka 0 maka loopnya itu 1 kali. Dan saat I itu sama dengan 1 maka loop 2 kali. Dan saat I sudah mencapai N-1, maka loop dalam N kali. Jadi total jumlah operasinya itu ini ya. Untuk fungsi waktu eksekusinya di mana C adalah konstanta dari inisialisasi dan returnnya. Dan untuk bentuk asimiotiknya seperti ini. Dan untuk kesimpulan fungsi iteratifnya itu Tn sama dengan On kuadrat. Untuk algoritma yang B itu merupakan recursive, divide, dan conquer, di mana langkah pertama fungsi waktu Tn-nya itu dengan memanggil 2 kali dirinya sendiri atau merupakan rekursi ganda dengan seperti ini. Dan di sini akan menggunakan teorema master dengan keterangan A itu sama dengan 2, B sama dengan 2, Fn itu C, yaitu konstan. Maka didapatkan seperti ini. Dan karena Fn itu sama dengan 1 kurang dari N log BA, maka berdasarkan kasus teorema master didapatkan Tn sama dengan On. Kesimpulan fungsi rekursifnya Tn sama dengan theta n. Selanjutnya nyatakan kompleksitas waktu masing dalam notasi. Untuk algoritma pertama, di mana ini algoritma iteratif yang memiliki dua buah loop yang saling bersarang. Jadi di loop luang berjalan ini sebanyak n kali dan di dalamnya ada loop dalam yang berjalan hingga i kali untuk setiap iterasinya. Jadi total operasi yang didapat dengan rumus sigma yaitu jumlah dari 1 sampai n seperti ini. Sederhananya seperti 2 n, n pangkat 2 per 1/2 n. Dalam analisis kompleksitasnya, di sini kita hanya melihat pertumbuhan dominan yaitu n pangkat 2 untuk notasi big O dan kompleksitas waktunya yaitu On kuadrat. Untuk big O-nya itu atau worst case-nya waktu eksekusi akan meningkat secara kuadrat terhadap jumlah data sensor jika datanya naik 10 kali. Dan waktu proses ini bisa naik menjadi 100 kali lipat yaitu Tn On 2. Untuk big data-nya itu pertumbuhan waktu ini akan proporsional dengan n kuadrat atau linear karena dalam base case rata-rata maupun yang terburuk. Untuk algoritma yang kedua ini, algoritma rekursif ini membagi datanya menjadi 2 bagian setiap kali pemanggilan fungsi, yang artinya satu masalah besar berukuran n akan dipecah menjadi 2 masalah berukuran n/2 dengan hasil relasi rekurensinya yang didapatkan seperti ini. Nah, maka big O-nya didapatkan karena waktu eksekusi meningkat secara linear seperti jumlah data sensor. Artinya jika datanya naik 2 kali, waktu proses juga naik 2 kali. Yaitu jadi Tn sama dengan On. Dan untuk big datanya, pertemuan algoritma rekursif ini tetap linear, yaitu Tn, theta n. Dan jadi analisis kompleksitas waktu dapat kita simpulkan algoritma rekursif divide dan masuk ini memiliki efisiensi waktu yang lebih baik, yaitu linear dibandingkan dengan algoritma iteratif yang bersifat kuadrat. Selanjutnya untuk kasus terbaik, worst case, average case untuk kedua algoritma ini. Untuk algoritma ini, kasus terbaiknya itu semua loop akan dijalankan. Dalam algoritma ini, kondisi yang bisa menghentikan proses lebih cepat loopnya selalu berjalan penuh dari I sama dengan 0 sampai N kurang dari
1 dan dari J sama dengan 0 sampai I, yang artinya kasus terbaik sama dengan kasus terburuk, dan dapat dituliskan seperti ini. Untuk kasus terburuk, worst case-nya tidak ada variasi kondisi, di mana ini sama seperti kasus terbaik karena kedua loop akan tetap dijalankan sepenuhnya, maka jumlah iterasi maksimal terjadi untuk I sama dengan N kurang 1. Dan untuk kasus rata-rata, karena tidak ada variasi kondisi, maka jumlah iterasi rata-rata juga identik. Jadi rata-rata kompleksitasnya tetap sama, yaitu kuadrat. Untuk algoritma yang B, kasus terbaiknya pembagian data seimbang, di mana terjadi karena ini dapat dibagi secara seimbang di setiap langkah rekursinya. Karena pembagian di sini selalu dua sama besar, yang berarti waktu eksekusinya optimal. Dan untuk kasus terburuk terjadi karena pembagian data tidak seimbangnya. Misalnya, dari satu bagian berisi N kurang 1 elemen dan satu lagi hanya satu elemen. Maka eh, relasi waktu menjadi seperti ini. Dan hasilnya ini aku mendekati jumlah linear berulang kali sebanyak n kali. Sepertinya meskipun sedikit lebih besar konstanta waktunya dibandingkan base case. Namun ini tetap linear. Nah, untuk kasus rata-rata itu pembagian tak seimbang tapi linear. Dari kesimpulan itu, hasil ini bisa kita lihat bahwa algoritma rekursif memiliki performa yang lebih jauh stabil dan efisien karena baik kasus terbaik maupun kasus terburuk tetap linear. Sementara algoritma iteratif selalu bersifat kuadrat sehingga ketika jumlah sensor bertambah besar, waktu pemrosesan meningkat sangat cepat. Yang untuk yang D ini, mana yang lebih cocok untuk perangkat edge dan mana self cloud. Jadi yang untuk algoritma ini iteratif cocok untuk perangkat edge, di mana iteratif memiliki struktur sederhana dan hanya menggunakan loop dan variabel dasar tanpa harus memanggil fungsi berulang kali. Karena itu, penggunaan memori di sini sangat kecil dan stabil. Untuk alasan teknisnya tersendiri itu karena tidak ada overhead pemanggilan fungsi rekursif dan semua data diproses langsung dalam satu blok memori dan cocok untuk perangkat dengan CPU rendah dan RAM terbatas. Namun dalam kompleksitas waktunya, data N kuadrat, jadi semakin banyak data, maka semakin lambat. Namun masih bisa diterima untuk data sensor kecil atau batch kecil, misalnya 1000 sampai 10.000 data per siklusnya. Dan untuk algoritma yang kedua itu yang cocok untuk server cloud yaitu rekursif. Algoritma rekursif ini karena memanggil diri sendiri secara berulang hingga kedalaman log 2N dan membutuhkan stek memori lebih besar yang dapat dieksekusi secara paralel di sistem server yang kuat. Alasannya karena kompleksitas waktunya TKN, yaitu sangat efisien, dan untuk server memiliki banyak core CPU dapat menjalankan bagian kiri dan kanan secara paralel dan cocok untuk jumlah data sensor besar. Misalnya 1 juta data per jam. Dan untuk soal edit di sini ada dua, di mana algoritma iteratif ini cocok untuk sensor di lapangan karena iteratif ini punya overhead memori yang sangat kecil, jadi itu hanya variabel lokal, eh, lebih hemat energi dan lebih mudah diimplementasikan pada perangkat seperti Raspberry microcontroller meskipun waktu teoretisnya itu theta n kuadrat. Nah, untuk Edge biasanya itu data diproses secara kecil dan dibuat streaming sehingga solusi iteratif atau incremental lebih realistis untuk sensor di lapangan. Dan untuk yang kedua, algoritma rekursif itu lebih cocok di server pusat karena rekursif ini memberikan kompleksitas waktu TTM dan struktur yang mudah diparalelisasi. Nah, makanya itu server mempunyai CPU, memori dan kemampuan flash sehingga overhead stack rekursi dan penggunaan memori tambahan bukan masalah dibandingkan keuntungan waktunya. Untuk F, jelaskan implikasi efisiensi hmm, algoritma terhadap waktu respon, konsumsi daya, dan skalabilitas jumlah sensor. Untuk algoritma iteratif itu cocok
unggul di waktu respon lokal, cepat, dan hemat daya, cocok di edge. Dan untuk algoritma rekursif ini sendiri, unggul di efisiensi waktu global dan skalabilitas tinggi, cocok untuk diserverload. Selanjutnya, jika sistem ini dioptimalkan, algoritma yang dapat digunakan untuk menilai efisiensi sebetulnya kompleksitas barunya dan keuntungan komputasinya. Jadi, untuk algoritmanya itu optimasi berbasis divide and conquer parallel atau streaming aggregation algoritma. Yang pertama ini, kenapa parallel divide dan conquer? Karena sebelumnya itu udah berbasis divide dengan tapi bisa ditingkatkan dengan menjalankan proses kiriman secara paralel. Maka itu kompleksitas barunya Tn sama dengan On per P plus log N. Keuntungannya di sini pemrosesan lebih cepat, skalable untuk data sensor dan real time, cocok dijalankan server cloud dengan banyak CPU. Dan yang untuk kedua ini optimasi dengan streaming aggregation karena sistem dapat memproses data secara bertahap atau real time dan menggunakan buffer kecil. Kompleksitas barunya yaitu Tn sama dengan On. Untungnya, keuntungannya hemat memori dan daya real time mengurangi beban transfer data ke server pusat. Dan untuk contoh nyatanya, contoh dalam simulasi data array ISO ini, atau yang bisa disebut menjalankan algoritma dengan tiruan. Dari data kecil ini, contoh data suhu sensor, misalnya 10 data. Arraynya itu 33, 2, 1, 2, 9, 3 sampai 30 lagi. Nah, untuk data besarnya ini, berbentuk import random data sama dengan random uh, ending 250 for in range 100.000. Dan untuk gambar visualisasi perbandingan waktunya seperti ini, yang menunjukkan garis iteratif naik tajam karena ON kuadrat dan rekursifnya naik pelan karena ON aja. Untuk apa kesimpulan, maksudnya performanya dalam dunia nyata itu. Jadi itu kalau algoritma iteratif itu seperti menghitung suhu satu persatu secara manual, sedangkan algoritma rekursif seperti membagi pekerjaan kedua petugas gitu. Jadi lalu masing-masing menghitung sebagian dan hasilnya dijumlahkan kembali. Untuk kesimpulannya, aksi hasil eksekusi menunjukkan bahwa untuk data kecil 10 elemen, waktu algoritma iteratif dan rekursif hampir sama. Namun pada data besar 10.000 elemen, algoritma rekursif jauh lebih cepat karena mampu memproses secara paralel, sedangkan algoritma iteratif menjadi lambat karena berjalan secara berurutan. Sekian eh, hasil presentasi dari ujian tengah semester saya. Jika ada kesalahan, mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.